Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda solih dan solihah? Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Silahkan disimak dengan baik ya nak. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Benda yang akan kita selidiki adalah ada meja, buku, penggaris, kursi, dan papan tulis. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Satu, masalah akan cepat terselesaikan. 2, menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Yang pertama, mendengarkan semua kata-kata yang dia ucapkan. 2, berterima kasih. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Ya, tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. 2, menghargai pendapat orang lain. Suasana damai akan lebih terasa. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilih benda di sekitarmu. 2. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nama benda, daun jendela, terbuat dari bahan kayu. Kelebihannya kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Aluminium, kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras. 2. Nama benda meja, terbuat dari bahan kayu. Kelebihannya kuat dan mudah dibentuk. Kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Selanjutnya kaca. Kelebihannya tahan api dan tembus pandang. Kekurangannya tidak tahan benturan keras atau mudah pecah. 3. Papan tulis, terbuat dari kayu. Kelebihannya kuat, mudah dibentuk dan lebih ringan, dan kelemahannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Besi, kelebihannya kuat, tidak dapat dimakan rayap. Kelemahannya lebih berat dan dapat berkarat. 4. Buku, terbuat dari kertas. Kelebihannya ringan dan menyerap tinta. Kelemahannya mudah sobek, tidak tahan air. Plastik, kuat dan tidak mudah sobek. Kelemahannya tidak menyerap tinta. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, seperti warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Meja adalah sebuah perabotan rumah yang
berbentuk segi empat dan lingkaran. Meja memiliki permukaan datar dan kaki sebagai penyangga. Meja memiliki ukuran beragam sesuai dengan kegunaannya. Ada meja yang ukurannya besar, misalnya saja meja makan. Namun, ada juga meja yang berukuran kecil, misalnya meja belajar. Meja biasanya memiliki warna bermacam-macam. Misalnya saja ada meja yang berwarna coklat, hitam, putih, dan lain-lain. Meja memiliki berbagai fungsi sesuai dengan penggunaannya. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Kayu banyak dipilih sebagai bahan pembuatan meja. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai parabot rumah tangga. Meskipun kayu merupakan bahan pembuat meja yang baik, tetapi tidak tahan terhadap api. Apabila terkena api, kayu mudah terbakar. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini bisa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Betulah Siti menemukan ukurannya 254 cm titik-titik ditambah titik-titik. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Sentimeter ke meter naik 2 tingkat, jadi harus kita bagi 100. 200 cm dibagi 100 sama dengan 2. 54 cm tetap ya. Jadi 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. B 390 cm sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. C 365 cm sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. D 909 cm sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. E 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, coba pilih yang mana yang benar? Ya, 2 meter 50 cm. 3. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Manakah jawaban yang benar? Pintar, 200 cm. Hari ini wabarakatuh.